titipi sales marketing sedikit ya untuk memperkenalkan Mushola Al-Ghaffar, yang mana dulu kalau diingat-ingat Mushola Al-Ghaffar ini imut-imut ngoten Ustaz, imut-imut pol. Masya Allah sekarang atas izin Allah bisa semakin berkembang, sekarang sudah 3 lantai. Semoga next Allah izinkan bisa 5 lantai, 6 lantai gitu ya, Masya Allah ya. Gak kalah sama hotel-hotel berbintang gitu ya. Insya Allah Mushola Al-Ghaffar ini juga memiliki taman bermain anak-anak, taman TAUD, pokoknya singkatannya TAUD. Apa kepanjangannya ya? Taman anak usia dini. Kalau nggak salah seperti itu, jadi masih membuka pendaftaran juga. Monggo barangkali Bapak Ibu Sedoyo yang punya putra putri yang perlu masuk TAUD bisa didaftarkan di Mushola Al-Ghaffar. Okay. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafidhahullah Ta'ala. Ada yang tahu beliau dari mana teman-teman? Dari Klaten. Klaten di Jawa mana? Jawa Tengah, Masya Allah. Ada hadiah nggak ini? Nggak ada hadiah ini ya. Belum ada hadiah. Masya Allah, izin Ana Randy selaku MC pada malam hari ini izin mau duduk di atas bersama dengan Ustadz, insya Allah untuk kemudian kita sesinya santai. Kalau tadi mungkin monolog Ustadz, kalau ini insya Allah akan ada sesi interaksi karena harapannya ini menjadi momentum ukhuwah, momentum yang kemudian saling merekatkan persaudaraan sesama muslim, khususnya pada malam hari ini undangan untuk para pegiat dakwah. Menyapa dulu Ustadz gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Pakai mic-nya Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Randy. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehatnya wong tua Mas. Masya. Tidurnya pun cekap. Alhamdulillah cukup. Insya Allah. Mantun niki pulang kita tidur lagi ya Ustaz. Oh. Insya Allah. Ustaz izin memperkenalkan inilah wajah-wajah pegiat dakwah di Malang Raya. Oh Masya Allah. Munawar. Ada yang familiar Ustaz? Wajahnya cerah. Masya Allah. Ada yang familiar nggak Ustaz kira-kira? Ya, ada banyak. Ada satu orang yang jenengan sanjangi kangen karena beliau mengantarkan Ustadz waktu kajian. Mas Yuda. Masya Allah, ada Mas Yuda di tengah-tengah ini ya. Masya Allah. Mas Yuda dari Kalimantan. Kalimantan, ya. Tepatnya di mana Mas? Banjarmasin, Kutai Kartanegara. Masya Allah. Mati. Abu Aska, mic-nya mati-mati. Mati, oh masih lu mati lagi. Ini aja wis. Sing mati-mati mending saya, enggak apa-apa daripada jenengan ya mati. Sama mertuanya Mas Pandu deket nggak Mas Yuda? Cek. Jauh ya, jauh. Kan sama-sama Kalimantan ya. Sama-sama kali Kutai Kartanegara. Niki sajane sanjange Abu Aska kula di sun mepet kali mik son ngaten. Oh, gitu. Kalau berdiri nggih. Aduh, apa-apa. Lumayan nih Ustaz. Lumayan kemeng. Niatkan ibadah, Mas. Boleh. Masya Allah, memang Abah Son Haji dari Bulawang ini the best kalau sudah. Act of service-nya Masya Allah Ustaz. Jadi kan tepang act of service. Enggak. Act of service itu bagaimana kemudian seorang secara automatically langsung menservis teman atau siapapun yang dia peduli tanpa diminta. Itu namanya jawad dalam istilah Islam. Jawa. Iya, jawad. Kalau sakhiyun orang diminta selalu ngasih. Naam. Tapi kalau jawad tanpa diminta dia ngasih. Masya Allah. Ke orang. Jawadi. Nah, yang lebih tinggi isarun, itu ngasih orang lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam hal ini Mas Randy menyerahkan mejanya, mic-nya untuk saya, dia rela berdiri, itu tingkatan kedermawanan paling tinggi itu. Ya. Untuk kasus malam ini, karena ada kamera ya toh. Niki kalau pun sengaja ganti kopiah ngit Ustaz. Oh iya. Moro-moro mboten cekap Ustaz. Napa? Enggak kelihatan Mas. Enggak kelihatan nggih. Tetap kelihatan sip. Niki nyuwune Abu Aska Ustaz. Cek menyatu menyeluruh ngoten lho Ustaz. Iya. Ya napa? Angsal nggih. Boleh. Boleh ya, siap. Baik, insya Allah menyapa
ambil tes tes memori Ustaz. Dari sebelah kanan ini ada pria-pria asal Ambon Manise ya. Iya toh. Masya Allah, manis sedaya niku Ustaz. Wonten Ustaz Syafiq KW ten belakang niku. Ngadeko. Nah, Ustaz Syafiq KW. Dari Gitu ya. Ambon, Mas. Dari Ambon. Masya Ada Mas Fahri dan Mas Hendra. Iya. Nah. Dari marga apa dulu? Apa? Kelian. 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 Oh, Masya Allah. Salah satu etnis yang memiliki kepedulian terhadap nasab itu setahu saya Batak, Ambon, terus mana lagi? Sunda enggak? Yang punya marga. Sunda enggak kayaknya. Batak Medan ya? Iya. Mana? Sumatera. Iya, Sumatera. Iya. Kalau Jawa ini nggak punya marga ini. Kadang ditanya kakeknya sudah nggak tahu. Sudah kehilangan nasab ya. Nasabnya nam. Tapi penting untuk mengenal nasab. Ta'allamu ansabakum ma tasilu bihi arhamakum, kata Umar bin Khattab. Pelajarilah nasabmu supaya kamu bisa nyambung tali silaturahim. Kalau nggak tahu nasab menikah, ternyata dia mahramnya kan horor, Mas. Kalau nggak tahu nasab. Horor bukan horor. Horor itu menakutkan gitu loh. Nah, menakutkan. Bahasa orang. Paling tidak kita perlu mengenal berapa layer ke atas, berapa layer ke bawah nggak mungkin ya. Tua juga nanti kan. Iya. Layer ke atas berapa? Terutama ketika Idul Fitri itu ada acara salam-salaman, itu mana yang mahram, mana yang enggak kan kita perlu tahu, perlu tahu gitu. Kalau layar kakek-kakek ini loh, bin-binnya itu loh harus sama. Asal ke bapak ke atas sama ke bawah. Oh, nah. Itu yang lebih penting. Wallahu taala. Masya Allah. Baik. Lanjut dulu sekilas Ustaz. Ada Mas Syahrul. Mas Syahrul ini sekarang pegiat Ustaz. Apa ya Ustaz ya? Beliau tuh voice over talent. Oh, Masya Allah. Yang suka bikin pengumuman itu ya? Kepada para jamaah. Voice over itu biasanya dia mendabing konten karena suaranya memang ciri khas dan renyah ngoten. Iya. Kalau jenengan pirsa konten-kontennya Sabcik dan Abu Nada. Sawu Kecik Abu Nada saya kenal. Nah, kan penerbitannya Sawu Kecik namanya. Iya. Itu kalau setahun terakhir mungkin itu suaranya Mas Syahrul yang mengisi kayak misalnya ada video dakwah tentang suaranya ya. Itu, suaranya. Oh, Masya Allah. Suaranya renyah gitu Ustaz. Ada berapa karakter suara bisa ditirukan? Satu aja. Oh, masih nyubi Ustaz. Makanya tak promosikan gitu Ustaz. Iya. Lewis Masta yang banyak Ustaz orderannya Ustaz. Gitu, macam-macam suara bisa dia. Kalau sudah mastah ya. Menika wonten Mas Febrian saking Malang mengaji. Ya. Masya Allah. Sebelahnya niku wonten istilahnya yang pakai jaket rumiyin Ustaz. Sebelakangnya Mas Febrian. Oh iya. Awak nentengi Feb, ngali ya Feb. Nah. Keren ya Ustaz ya. Kalau bahasa Malang kan gini. Oh, kalau bahasa kita sangar, Mas. Sangar ya. Iya. Ngali ya Feb, gitu terlalu kasar ya. Enggak. Sangar ya? Sangar. Oh, orangnya apa gimana ini? Bahasanya. Oh, bahasanya biasa saja. Biasa saja, alhamdulillah. Kalau beberapa nah, sekarang percaya kan kalau mati-mati? Cek. Iya, kabelnya mat satu ya. Ada kabel aman nggak? Kabel aman? Atau baterainya? Ini receivernya ini. Oh iya. Buat Abu Aska bisa dibawakan mic imaman enggak? Biar nyaman ngobrolnya kita, nggak keputus-putus. Atau saya nggak boleh noleh ya? Kalau gini kayaknya enggak Ustaz. Tapi kalau mau ngoleh nggak apa-apa, nggak dosa kok. Masya Allah. Buatan Pak Guru, Mas Rijal. Pak Guru. Walaupun yang sekarang sudah pakai kemeja, pakai jaket hitam. Oh, jaket hitam. Okay. Guru napa Pak Mas Rizal? Dulu ngajar di STM. Oh, Masya Allah. Muridnya Mas Febrian. Ketemu bal-balan dan ini murid dan guru. Luar biasa. Ketemu ukhuwah event ya, Masya Allah. Berarti ini guru dan murid? Nah, Syahrul juga ternyata muridnya Pak Guru, Pak Rijal. Masya Allah. Masya Allah. Alumni SMK 1 Singosari. Tapi pernah diajar beliau? Pernah. Diajar dipukuli Ustaz? Diajari. Oh, diajari. Sana dipukuli ya? Syekh Abdul Muhsin itu sampai menyimpan buku-bukunya masa SD. Nah. Saking karena baktinya kepada gurunya. Disimpan rapi dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi mulazamah. Buku catatan sekolahnya itu disimpan semua.
dan masih ingat nama-nama gurunya. Itu harus berbakti kepada guru antum itu. Jangan dadi koncone terus mbok plekotro gitu. Tidak boleh, harus tetap ta'zim itu. Masya Allah. Masya Allah, penting ya Ustaz ya. Kalau malah mikir, kalau pun kesupen ya, guru-guru SD. Yang penting kalau ketemu tahu, disapa, doakan. Doakan, oke. Lanjut, wonten Mas Farid. Mas Farid niki pengusaha ikan. Hah? Pengusaha segala macam frozen ikan-ikanan. Oh, frozen ya. Frozen. Masya Allah. Beliau ini pegiat dakwah dari, beliau berdua ini pegiat dakwah dari sisi komunitas sepak bola. Oh. Dakwahnya di sepak bola. Sebentar, yang mumpung sepak bola, sing bal-balan ya, ada Jabri FC, ada SCS, ada Tuha, ada siapa lagi? Mereka sering tantangan gitu. Tantangan apa? Turnamen gitu. Oh, botan. Kebanyakan bikin acara ukhuwah internal sendiri, main sendiri. Lah iya itu maksud saya itu. Nggih, niku kalau pikir musuhan sparring kali sinten ngoten lho. Enggak, main bola kan? Nggih, main bola. Main bola kan sparring juga tuh. Nggih, tapi kan kancane dhewe. Lah iya betul. Itu maksud saya. Oh, ngoten. Nah, kalau dakwahnya di sepak bola, Ustaz. Iya. Minimal bagaimana kemudian bisa menjaga aurat. Auratnya sebenarnya itu dari mana sampai mana kalau untuk laki-laki? Sebenarnya. Dari surah sampai rukbah. Lutut sampai pusar. Memang secara fikih sah-sah saja orang main bola, yang penting pusarnya itu tertutup, lututnya tertutup, nggak usah pakai baju, nggak apa-apa secara fikih loh ya. Tapi kan secara akhlak, secara moral nggak bermoral itu. Apalagi sudah ngaji, ya lulusan pesantren, anggota majelis taklim, bal-balan udo, ute-ute. Itu kan secara syariat sah, tapi tidak bermoral gitu. Ngoten nggih. Jadi yang diajarkan bukan hanya hukum syariat, tapi hukum adab juga. Perlu untuk diajarkan. Bukan teriak-teriak sampai ininya. Itu juga enggak. Terus selebrasi, teriak-teriak balik jungkir. Ada banyak hal yang harus dibahas itu nanti. Ngoten nggih. Sepak bola itu. Ada satu tema tersendiri nggih. Dan harus menjadi orang yang jawad, isar, lebih mengutamakan orang lain, Pak. Jadi kalau bola kita diminta kasih aja. Itu namanya isar. Derajat kedermawanan tertinggi. Masya Allah. Bener apa enggak itu kan? Nah, iya. Mengalah yang penting orang lain gembira. Masya Allah. Laras. Tapi mosok gelem ya. Terus kemudian mungkin kalau tak kenalkan satu-satu enggak nutut ya Ustaz. Tapi secara umum Ustaz, ada juga yang kemudian berdakwah dengan cara yang lain, kemudian dengan basisnya hobi. Iya. Ada lagi namanya komunitas touring Muslim Biker Indonesia Chapter Malang. Oh iya. MBI. Dakwahnya dari sisi diajak touring bareng tapi wonten ngajinya. Iya. Walaupun kadang-kadang ya wis anggotanya do ngudut Ustaz. Tapi pelan-pelan. Jadi ya apa sih dakwahnya itu biar berangsur-angsur bisa meninggalkan. Pripun. Jadi target dakwah itu tidak bisa dipukul rata Mas Randy. Semua harus taklim, semua harus sholat jemaah 5 waktu tepat, semuanya harus jadi santri, harus jadi, tidak bisa. Grafik dari target dakwah kita itu naik turun. Gitu. Ada orang-orang yang memang dia nggak mau dan benci disuruh sholat di masjid. Ya kita sekedar ngajak, nggak mau jangan dipaksa. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Terus apa target dakwah kita kepada orang-orang yang nggak mau sholat? Minimal mereka nggak ganggu pengajian. Atau mereka bantu parkir. Ada nggak kita dibantu? Terbantu. Parkir oleh orang yang nggak sholat. Terbantu sih. Terbantu. Nabi itu waktu hijrah, dia menggunakan penunjuk jalan juga dari kalangan orang-orang yang nggak sholat. Artinya target dakwah kita jangan dipukul rata jebret. Ya, kudu jenggotan kabeh. Orang untuk udut kabeh harus ngaji semua, tidak bisa. Selama mereka masih muslim ya kita berbuat baik kepada mereka. Adapun kemaksiatan mereka urusan mereka dengan Allah. Minimal mereka nggak ganggu pengajian atau justru membantu pengajian meskipun belum mau sholat misalnya. Meskipun dia masih udut misalnya. Misalnya ada orang perokok datang ke sini ngaji. Jur mbok pentelengi ngono. Orang ngajar ahlun nar ngono apa begini? Kan nggak boleh. Ahlan wa sahlan, monggo. Dek mau udut biarin aja. Nanti benisin dewe. Ternyata yang merokok saya sendiri. Terus rokoknya dikantongin. Katoknya keberongot kobong. Ini mah mereka karena terasa tidak enak pelan-pelan. Kita harus memberi waktu kepada saudara-saudara kita untuk berubah.
berproses. Berproses. Sebagaimana dulu kita juga berproses, tidak langsung spontanitas gitu. Itu yang saya ketahui seperti itu Mas Randy. Maka kalau kita bisa mewujudkan sikap seperti ini, Islam itu benar-benar menjadi rahmat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ngelihat ada lelaki ngantongi rokok Mas. Ngantongi rokok, rokoknya jatuh. Ta'al ya fulan, khudh hadza laka. Fulan sini. Ada apa sih? Itu rokok kamu jatuh, kamu ambil. Muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, loh, bukannya rokok itu haram kok. Kenapa rokoknya jatuh dikasih tahu? Bukannya dibuang aja? Kata muridnya beliau. Apa kata beliau? Lelaki ini punya kebiasaan merokok setiap hari. Dia pulang kerja, mau ngasih nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau rokoknya ini hilang, apakah dia berhenti merokok? Tidak. Duit yang dipakai untuk nafkah, yang seharusnya untuk nafkah anak dan istri, malah diberikan apa? Rokok lagi. Kemungkaran tidak berhenti, sementara anak dan istrinya terkena madorot gara-gara tidak diberi nafkah. Lah itu cara pandang ulama kita seperti itu. Bukan seperti para pemuda main sweeping, main gasak gitu misalnya. Mungkin karena darah muda ya jadi buatan. Darah muda iya, darah tinggi juga Mas. Jadi mudah marah itu. Nggih kadang jenengan sanjang niku langsung koyo mikir nggih. Kula sing nggih ngoten. Iya. Ya itu berproses juga. Nah. Abu Aska iki gak uni Abu Aska. Gak situ tak gawe. Cek tes satu sambil menunggu Abu Aska datang. Berikutnya ada juga dari teman-teman berbagai macam media dakwah, entitas kemudian yang bergerak dari ketakmiran masjid Ustaz, DKM begitu Ustaz. Iya. Kemudian ada yang jauh juga dari Wulingi Ustaz. Oh iya, tadi saya ketemu. Iya. Sama masih ingat? Masih ingat namanya? Nama, tapi karena ini di shoot nanti kurang ajar nanti saya. Masya Allah. Namanya Mas Faisal, namanya Mas Toto, namanya Mas Galih. Ini malah itu yang saya ingat ya. Gitu ya? Iya. Oh bener tapi bener semua. Iya. Masya Allah. Insya Allah baru tadi saya kenal lagi. Tapi jangan ingatannya termasuk yang kuat. Untuk mengingat nama ada durasinya Mas. Paling setelah itu sepekan hilang lah. Tapi kalau ketemu wajahnya ingat ini. Oh ini yang dari Welingi gitu. Tapi nama nggak bertahan lama kalau nama itu. Karena terlalu banyak nama dalam hatiku Mas. Aduh, ya Masya Allah. Oh Alhamdulillah Ustaz, sudah nyala Ustaz. Oh iya. Tak geser lagi Ustaz ya. Siap. Saya jenengan buatan terlalu Ya. Baik, insya Allah ada lagi yang belum tak sapa ya. Tapi saya lupa jadi mau kenalan ya bingung ya. Nanti terlalu banyak gitu. Hilang lagi. Pokoknya ada dari Yaski pun jenengan tepang ya. Yayasan Sejuta Kebaikan Indonesia. Iya. Ada Galih Yaski, ada Galih Welingi. Wonten malih Galih kok. Ada lagi? Ada lagi Mas Galih, angkat tangan Mas Galih. Nah, Mas Galih ada lagi kok satu lagi. Ini Galih Welingi. Galih Welingi, Galih Yaski. Karena mana Galih? Ada kok di list tuh. Galuh mungkin. Wonten Galih. Galih. Ya Allah. Galih Asem. Karangasem. Wonten saking Bulu Lawang mengaji, kemarin ada dari Kepanjen mengaji. Masya Allah. Ada lagi dari Semangat mengaji Ustaz. Semangat mengaji saking Tumpang. Apa itu singkatannya itu? Mboten wonten singkatane, nggih semangat ngoten. Oh, semangat gitu. Pokoknya bodoh semangat ngoten, Ustaz. Iya. Nggih, ngoten. Saking Tumpang. Tumpang niku daerah Malang. Kalau bondone kan bonek. Kalau semangat boseng gitu. Bodoh semangat nggih. Ngoten. Masya Allah. Mas Ferry mana Mas Ferry? Mas Ferry dia di sebelah kiri. Mas Ferry dia. Semangat mengaji sama siapa Mas? Mas Sigit. Masya Allah. Kemudian kita sebenarnya juga mengundang dari Surabaya mengaji. Apakah datang ya? Raga datang nggak Raga? Nggak ada. Masya Allah. Kejauhan Mas, 4 jam sini. Loh, kalau macet loh. Bari tumut camping binjing kok. Oh iya. Saja ngelencer saja nih. Pusing dengan hiruk pikuk dunia. Apalagi Surabaya yang panas kan Malang the best Ustaz. Iya. Menurut jenengan Malang kali Klaten secara hawa lebih enak mana? Lebih nyaman mana? Tergantung lokasinya Mas. Oh ngoten. Iya, kalau di Batu ya dingin di Malang. Nah.
di Sumber Mancing itu lebih dingin sana. Lebih dingin putih, Klaten. Lebih dingin Sumber Mancing. Sumber Mancing. Iya. Di Singosari? Di Singosari lebih dingin sini. Oh, ngoten. Jadi tidak lebih dingin Klaten. Tidak lebih dingin Klaten. Artinya antum bingung ya? Iya, bingung. Aku ya bingung. Intinya kan Malang lebih dingin kan? Iya, Malang lebih dingin secara umum. Nyaman nggih. Alhamdulillah nyaman. Pindah Cuma agak yang bikin saya ada satu hal yang saya merasa itu menjadi kekurangan saya, Mas. Apa? Ada salah satu sisi introvert dalam diri saya. Tapi bukan berarti introvert itu nggak mau tegur sapa sama orang. Introvertnya saya itu kurang suka dengan hiruk pikuk dan keramaian. Sosial baterainya ada waktunya, ada masanya. Nah, di Malang ini Anda lihat kok ramai banget gitu. Boten Ustaz, boten ini lalu lintas ini ramai, banyak orang warawiri gitu. Lah niki jalur provinsi Ustaz. Nah, makanya itu. Lah nggih. Kalau Klaten kan bukan jalur provinsi. Oh, ngoten. Jadi lebih sepi aja. Kalau niku badhe mancing jenengan lebih nyaman ten Malang, pindah ten Malang mawon. Oh, ngoten. Ya napa? Kerso. Saya belum siap dengan kemalangan, Mas. Sudah sering malang hidup saya itu. Masya Allah, oke. Oke, Masya Allah. Ustaz, tema hari ini tuh dakwah dumateng tiang sepuh. Nggih. Ini bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Loh. Ayo. Request angkat tangan untuk yang pingin bahasa Jawa. Ini voting berarti ini. Voting dulu. Bahasa Jawanya cuma 2. Yang pingin bahasa Indonesia angkat tangan. Oh, lebih banyak bahasa Indonesia. Lebih banyak bahasa Indonesia. Dakwah terhadap Oh, Jawa tapi ngoko. Jawa tapi ngoko. Wah, diarani kurang ajar gua. Gitu ya. Dakwah dumateng tiang sepuh berarti tentang dakwah terhadap orang tua, Ustaz. Orang tua ya. Kalau sedikit cerita izin nggih, Ustaz. Nggih. Kula pingin banget sebenarnya jenengan saged rawuh ten mriki. Ternyata saya yang ketinggalan update bahwa jenengan sudah ketiga kalinya ke Malang nggih. Iya, nggih. 1 sama 2 kapan, Ustaz? Kok kula mboten semerap ngoten. Kalau sing kurang update berarti nggih. Oh, yang pertama itu ya sama Mas Yuda. Mas Yuda. Wah, Mas Yuda itu sangat diingat ya, Ustaz. Iya. Karena ya namanya pertemuan pertama itu kesan pertama ya. Iya, kesan pertama itu tapi tidak sampai cinta kan Ustaz ya? Hah? Cinta pertama ngoten betul. Loh, cinta itu macam-macam derajatnya, Mas. Oke, siap. Ala kulli hal yang saya ingat pertama kali ngajak saya ke Malang Mas Yuda, Mas Dani, Mas Pandu. Masya Allah. Itu. Mas Yuda datang, Mas Dani sama Mas Pandu izin belum bisa. Oh iya. Tapi kemarin saya ketemu Mas Dani. Mas Dani. Oke. Terus yang kedua pas saya menghadiri daurah Syekh di Batu. Gitu, ditarik sekalian ngisi pengajian di beberapa masjid. Yang ketiga ini di Sumber Mancing. Dulu di Sumber Mancing juga yang pertama, Mas. Tapi selama sepanjang pekan ini masih ada beberapa titik yang belum pernah jenengan kunjungi kan, titik kajiannya? Iya. Kepanjen dereng. Kepanjen belum. Yang masjid subuh itu, masjid Sam itu belum. Di sini juga belum. Ten Al-Maksum. Ihya Ulqulub pernah. Oh iya, Ulqulub pernah. Iya, sekali. Yang Beijing dan Sawo Jajar Al-Maksum, dereng ya? Nggak ingat saya. Dereng nanti anak. Kalau lihat tempatnya mungkin ingat ya. Oh, nah. Tapi kalau namanya nggak ingat ya. Siap. Masya Allah. Oh kayaknya sudah Ustaz. Saya ingat sudah, kok ya? diceritani. Sudah. Sudah, cuman waktu itu katanya ibu-ibu pusing karena nggak mudeng sama bahasa Jawa. Harusnya mereka dibekali kamus. Mas Randy waktu itu kemana? Aduh, pertanyaan balik ini saya langsung kaget. Kok nggak ada, kok baru kelihatan ya, sekarang itu. Ya itulah mungkin saya kurang update Ustaz, ngapunten. Jadi saya pingin banget dalam hati saya itu pingin ya Allah semoga jenengan sakit mriki ngoten. Dan alhamdulillah rencana jenengan mengosongkan pekan ini. Teman-teman sebenarnya Ustadz itu agenda pekan ini harusnya menghadiri daurah masyayikh di Batu. Cuman qadarullah ditunda ya Ustadz? Iya, daurahnya ditunda sampai habis Idul Adha. Idul Adha. Syekh sinten Ustadz? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mufti di Masjid Nabawi. Masya Allah. Sama di Masjid Kuba sama Syekh Soleh Sindi. Masya Allah. Itu guru besar akidah di Universitas Islam Madinah. Dan setiap 2 tahun beliau mengunjungi Malang. 2 tahun sekali? Iya, untuk memberi nasihat kepada para dai di seluruh Nusantara. Dari berbagai pulau datang ke Malang itu, Mas. Kok boten sios napa? Karena kabar yang saya terima belum terbit izin dari atas Saudi. Wallahu alam ya itu urusan. Nah, dalam negeri panitia saya juga kurang begitu tahu. Qadarullah tertunda tapi semoga tundaannya tetap bisa terlaksana. Amin insyaallah. Ya sarallahu lana wa lakum khairan. Amin, Masya Allah.
Jadi saya itu kepingin Ustadz bisa ke sini karena salah satu cara untuk berdakwah kepada keluarga Ustadz itu adalah dengan penyampaian berbahasa Jawa. Sekalipun saya sendiri juga kurang bisa berjawa gitu Ustadz, tapi terus terang ketika kemudian itu bisa terus digaungkan, terus dikenalkan, terus dibiasakan, semoga bisa menjadi wasilah masuknya hidayah ke keluarga. Amin, insyaallah. Cuman qadarullah Ustadz, sepekan belum jenengan rawuh yang kita sudah persiapkan, qadarullah salah satu yang menjadi target anak untuk mendengarkan kajian jenengan meninggal dunia. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Beliau adalah ayah mertua ana, gitu. Jadi benar-benar kayak nyesel gitu rasanya Ustaz. Iya. Karena belum pernah saya mencoba untuk menyampaikan. Jadi tapi sudah. Iya, itu sudah bagian dari takdir Mas. Kita tidak bisa lepas dari takdir itu. Nah, berat gitu kadang Ustaz rasanya. Iya. Tapi harus mengimani bahwa di balik sesuatu yang tidak cocok dengan rencana kita itu mesti akan ada hikmah yang besar itu. Di balik itu semua. Nah, tidak bisa tidak, karena pilihan Allah pasti yang terbaik untuk kita dan untuk orang tua kita. Semoga Allah Ta'ala memberi udzur kepada mertua antum, karena beliau belum tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami menimpakan azab sampai kami mengutus rasul. Artinya sampai tegak hujah, tegak ilmu, muncul kepahaman dan hilang syubhat. Nah, ya, semoga beliau mendapatkan udzur itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Baik. Ustaz, monggo mungkin bisa menyampaikan sedikit Ustaz terkait dengan dakwah dumateng tiang sepuh. Itu sebenarnya seperti apa? Karena terus terang mungkin saya satu dari sebagian masalah yang kita sedang hadapi ke bapak sendiri, bapak ibu sendiri, bapak ibu mertua sendiri, ke mbah-mbah sendiri. Bahkan ya kadang ya kita mendapatkan cibiran, nyinyiran dan lain-lain. Dari keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Mungkin kalau orang lain nggak ngurus Ustaz. Iya. Bah kon ngomong apa orang ngurus. Ya Ustaz ya. Bahasa Jawanya kan gitu kan. Iya. Kon kate modelmu koyo apa orang ngurus aku gitu. Tapi ketika kemudian yang nyampaikan itu mbak sendiri, ibu sendiri itu kadang-kadang sakitnya tuh kayak aku iso nggak sih ngalih ya wis gitu Ustaz. Iya. Jadi kayak ada rasa putus asa di situ gitu. Tribut monggo Ustaz, silakan. Jadi sebelum kita mendakwahi atau sebelum melakukan aktivitas dakwah, ada beberapa yang harus diketahui secara global. Yang pertama, halul mad'uwin, situasi dan kondisi dari orang yang mau kita dakwahi. Ilmu jelas, dan tata cara berdakwah. Nah, setiap orang yang mau kita dakwah itu kita harus posisikan pada posisinya masing-masing yang layak. Teman-teman perlu tahu, setelah Nabi Muhammad SAW, orang yang paling berjasa kepada kita itu adalah orang tua. Itu. Makanya saat orang tua melakukan kemaksiatan yang paling besar, kemaksiatan yang mentok, Allah Ta'ala tetap memerintahkan kita untuk santun. Dan perintah ini diberikan juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Ibrahim saat mendakwahi ayahnya, beliau mengatakan, ya abati inni ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahandaku, aku telah mendapatkan wahyu ilmu yang tidak diberikan kepada engkau. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Bada'iul Fawaid mengomentari ucapan Nabi Ibrahim yang terekam di dalam Al-Quran ini. Walam yakul Ibrahim li abihi, Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada ayahnya, ya abi innaka jahilun la ilma indaka. Wahai ayah, kamu itu jahil, nggak punya ilmu. Nabi nggak bilang begitu. Padahal kan esensinya sama itu, ya kan? Wahai ayahanda, aku itu diberikan wahyu, diberikan ilmu yang belum diberikan kepada engkau. Dengan mengatakan, wahai ayah, engkau itu jahil, nggak punya ilmu. Esensinya sama kan? Tetapi cara menyampaikannya berbeda. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan Nabi Ibrahim berpaling dari ungkapan yang kasar ila altafil ibarat dan memilih ungkapan yang paling halus. Setiap bahasa itu mesti punya tingkatan. Jangan dikira bahasa Jawa saja yang punya tingkatan. Ya, seperti kromo, ngoko, kromo inggil, kromo alus, kromo madya. Bukan bahasa Jawa aja. Bahasa Indonesia kalau antum manggil Pak, itu bahasa Indonesia bukan?
Iya. Manggil ayahnya, Pak minta duit. Dengan dikatakan, wahai ayahanda, Ananda memohon supaya diberi uang. Mana lebih halus? Yang Pak kedua. apa ayahanda? Ayahanda. Menunjukkan setiap bahasa itu ada tingkatan kehalusan ini. Termasuk bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab juga begitu. Ya abi nggak dipakai sama Nabi Ibrahim. Ya abati, wahai ayahandaku. Gitu. Nah tadi disampaikan, saya itu kalau dimaki sama keluarga sendiri sakitnya lebih kerasa. Itu logika yang terbalik. Logika yang terbalik. Harusnya kalau keluarga kita yang memaki, kita harus bisa lebih memberi udzur. Kenapa? Karena jasa mereka kepada kita banyak sekali. Nah kalau orang nggak memberi jasa kepada kita, memaki kita, harusnya kita marah kan? Tapi kalau sama ayah ibu nggak boleh. Dan itu menjadi kewajiban kedua setelah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu memerintahkan agar jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Dalam ayat yang lain disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Di akhir ayat disebutkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memerintahkan untuk berbuat syirik, sesuatu amalan yang tidak kalian ketahui ilmunya, jangan ditaati, jangan taat kepada orang tua. Wa sahibhuma, tetapi pergaulilah keduanya, bermuamalahlah kepada keduanya fid dunya, di dunia, ma'rufa, dengan baik. Intinya begini teman-teman, kalau dengar hadis, dengar ayat, teman-teman ini sudah sering mendengarkan, tetapi kadang aplikasinya yang kurang. Intinya begini, sebelum kita mendakwahi orang tua, apalagi dengan nasihat ya, dengan ungkapan, kita harus terlebih dahulu membuktikan secara nyata berdasarkan fakta dan data serta penilaian resmi dari orang tua bahwasanya kita ini semakin ngaji, semakin akhlak kita, semakin bakti kita kepada orang tua semakin bagus. Kamu kenapa kok ikut ngaji-ngaji, mau ikut kelompok radikal? Berarti kita belum bisa membuktikan kepada orang tua. Buktikan. Setelah kita ngaji, kita makin rajin membantu ayah ibu. Kalau dulu, nak bikinkan bapak kopi, sekarang enggak usah ditunggu diperintah. Bapak sukanya apa? Bikinkan kopi. Ibu sukanya apa? Bikinkan kopi. Dan ada satu ungkapan salaf yang banyak sekali dilalaikan oleh kita tentang hak seorang ibu dan ayah. Hasan al-Basri ditanya oleh Hisham bin Hasan, Inni ata'allamul Quran. Saya tuh sedang pengajian wahai imam. Saya mempelajari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Wa ummi, dan ibuku tantadhiruni bil asya. Ibu saya menunggu saya untuk makan malam. Famadza af'al? Apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan al-Basri, ta'asyal asya ma'a ummika. Kamu makan malam bersama ibumu. Takirru bihi ainuha. Ibumu merasa senang, gembira. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min hajatin tatawu'ah, daripada apa? Haji yang sunnah. Satu, rubahlah perilaku antum kepada orang tua. Sing maune ora boso, maune ngoko, Pak madang gitu. Pak dipunaturi dahar rumiyin, jadi halus tutur katanya. Yang awalnya nggak pernah bantu orang tua, bantu. Yang awalnya itu dia menjadi pengikut sekte bangsawan, bangsane Tangiawan, yang membuat orang tua kita mang. Setelah ngaji, antum bangun pagi, loh, wah ada apa ini, wah ada perubahan bagus. Dan perubahan akhlak itu dirasakan langsung oleh orang tua kita. Buktikan itu. Kalau memang kita jujur ingin mendakwahi orang tua, dakwahi dengan akhlak kita dulu sebelum mendakwahi dengan kata-kata. Yang ketiga, para ulama salaf itu meluangkan tenaga, waktu, pikiran, duit untuk menyenangkan hati orang tua dengan makan. Antum perlu meluangkan, bahkan usahakan untuk sering jajan di luar, wisata kuliner dengan orang tua antum. Anak istri jangan ikut. Ini apa namanya? Orang tua time, ada me time, ada family time, parents time.
Parents. Parents time. Bi mau kemana? Hop, kamu di rumah aja. Istri di rumah dulu. Ini waktu saya dengan ibu saya. Tolong jangan diganggu. Tapi kan saya juga ingin kuliner. Kamu beli sendiri. Nih tak kasih 10 juta. Misalnya mas. Saya malam ini pengen jajan di luar sama ibu saya. Selama saya dewasa belum pernah saya ngajak ibu saya makan malam. Atau sama ayah saya. Itu. Diajak berdua. Jangan ada orang lain. Itu lebih utama daripada haji sunnah loh. Dan itu insya Allah efeknya besar sekali untuk menopang keberhasilan dakwah kita. Yang ketiga, kita di dalam berdakwah itu seringkali mengharapkan hasil, Mas Randy. Itu yang membuat kita sering kecewa. Gak sabar ya? Gak sabar. Sedangkan Nabi aja gak mampu mengislamkan pamannya. Kewajiban kita itu teman-teman hanya berusaha. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mumpung masih ada kesempatan, angkat tangan setinggi-tingginya, luangkan waktu sesering-seringnya, doakan hidayah untuk orang tua kita. Qulubul insan baina asabi'ir rahman. Hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa sya'. Saya punya pengalaman pribadi, Mas. Ibu saya dulu benci kepada cadar dan wanita yang bercadar. Sementara istri saya bercadar, bencinya luar biasa. Saya ikut dimarahi padahal saya nggak pakai cadar. Itu tidak objektifnya orang tua, dan saya memaklumi yang tidak apa-apa. Sampai satu ketika, tapi saya sering tuh jenguk orang sakit, saya jenguk, ada layat saya ikut takziah. Ketika ibu saya sakit opnam, itu ikhwan-ikhwan itu gemberuduk rame-rame jenguk ibu saya bersama istri-istri mereka yang semuanya 95% bercadar ini. Saya matur, Bu, ini ada teman-teman pengen jenguk ibu. Ya kan mlebu, suruh masuk. Itu para akhwat yang bercadar masuk semua, salim sama ibu saya, cipika-cipiki, diciumi kanan kiri, plus dikasih amplop, Pak. Iya. Amplop serahkan ke saya, amplop itu semua saya buang itu. Uang isinya tak ambil. Oh. Dari itu ibu saya berubah. Ternyata wanita bercadar itu ramah kepada orang yang belum berjilbab pun mau menjenguk, bahkan mau merangkul, mau cium pipi kanan, pipi kiri. Jadi tuduhan-tuduhan yang selama ini ada di kepala ibu saya itu terbang secara otomatis. Maka saran saya untuk teman-teman yang punya istri bercadar, doktrinlah istri supaya jadi orang yang ramah kepada orang tua, kepada orang awam, sesama wedok. Bahkan saya padha wedok yo aurat piye. Kan begitu. Wallahu taala alam. Semoga beberapa poin tadi bermanfaat ini. Karena tadi kan pengajian singkat katanya. Nanti setelahnya kalau ada yang pengen memprotes ya silahkan. Ya. Protes atau interupsi gitu. Insya Allah biar lebih terasa hidup, kita berikan kesempatan katakan bisa bertanya. Silakan. Oh iya, monggo. Satu orang katakan raise your hand please. Ayo silakan tanya. Brad kategori ini. Itu di situ ya. Harus dekat sama wireless sama sumber suara ya. Duduk sini. Duduk dulu boleh duduk. Iya duduk Mas. Pegel nanti kalau berdiri. MC ketiga. Oh enggak apa-apa, sah itu. Koyoke gak nyambung Feb. Istri aja ada yang ketiga kok MC enggak boleh. Feb, gak apa-apa, ngadeko tapi cedek rono. Oh deket sumber suara ya? Iya. Tunggu. Ora tetap berdiri hadap ke Ustadz. Nah, terus mundur rono cedek kono. Oh nah, harus deket sama sound systemnya itu Mas katanya. Mundur. Lah, nah gitu. Tes. Loh, jelas kan? Tapi aku katanya MC di udah gak mungkin, Beb. Makanya, ayo, padahal. Saya nongkrong gini sak apa ya? Gak apa-apa, santai. Ini kan acara santai bukan iya, betul. Ya Ustadz, mungkin ini ada sedikit kasus juga perihal di keluarga saya mungkin Ustadz ya. Iya. Saya kan tinggalnya itu bersama ibu saya. Yeah. Tinggal orang tua saya tinggal satu yaitu ibu saya aja. Yeah. Saya sudah meninggal. Kemudian ketika saya menikah dengan istri saya itu sebenarnya kan kita niatnya itu pengennya ngontrak ya Ustadz ya. Iya. Secara mungkin kan harus terpisah ya. Secara mungkin kita secara apa ya? Konteks biar fair. Ya. Biar fair. Konteks konteks syariatnya kan emang kita
berpisah beda rumah gitu. Nah, tapi pada faktanya itu kalau dari case-nya yang terjadi di saya itu ibu saya itu kan dia punya bisa dikatakan ada sedikit yaitu anxiety disorder sebutannya kalau tahu. Anxiety disorder. Ya, apa itu? Gampang cemas. Gampang cemas. Gampang cemas. Jadi kalau kita tinggal sedikit, maksudnya kita tinggal kemana gitu atau saya mungkin pulang ke rumah mertua di Batu gitu kan, itu ibu saya kayak cemas merasa kayak, waduh, udah negatif thinking gitu Ustaz. Iya. Negatif thinking dan kadang balik-balik itu udah mesti kayak ke rumah itu sudah seperti kayak mau marah-marah dan sebagainya gitu. Iya. Nah, ya tapi juga kadang istri itu juga jadi dia agak seperti kurang nyaman akhirnya gitu kan. Betul. Tapi kalau saya meninggalkan ibu saya itu jadi semakin menjadi-jadi negatif thinkingnya gitu. Betul. Dan dari dokter psikologis pun juga bercerita bahwa memang ibunya ini kasus khusus gitu. Ibu saya normal sebenarnya, maksudnya normal itu bukan yang seperti orang gila gitu ya. Tapi memang ya tadi itu gampang cemas sama negatif thinking. Betul. Nah kita sebagai anak dalam hal masalah ini, kadang istri juga kayak ya namanya wanita ya dia juga kadang ya bisa cemburu dan sebagainya ketika satu rumah gitu kan, ya nggak bisa bebas dan sebagainya. Tapi saya terus menasihati, ya mau bagaimana, ini konteksnya kan bukan konteks yang secara ideal yang kita lakukan, tapi kan ini harus sesuatu yang harus kita kompromikan gitu. Nah, tapi saya takutnya tindakan saya ini salah gitu kan, maka saya pengen tanya ke Ustadz perihal kasus yang terjadi seperti ini, apakah memang saya harus tadi mungkin secara syaratnya harus ya mungkin ngontrak atau bagaimana, atau tetap tinggal bersama dan mengkompromikan itu bersama istri saya dan saya sendiri di rumah istri satu keluarga dengan ibunda saya. Nah, itu aja Ustaz, mungkin sedikit curhatan dan sekaligus mungkin nasihat dari jenengan. Masya Allah. Ustaz. Iya. Kita semua sudah mendengar ya tentang kasus yang disampaikan Mas siapa? Febrian. Lahirnya bulan Februari. Pas Valentine kayak aneh. Jadi seorang lelaki itu memang berat teman-teman. Dia ibarat berdiri di antara dua jurang. Jurang kanan itu ibu, jurang kiri itu istri. Kalau berat sebelah binasa kita, celaka kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan syariat untuk berbakti kepada orang tua itu sudah paling tahu. Artinya syariat Allah itu tidak akan mungkin bertentangan dengan syariat yang lain. Antara menafkahi istri, berbuat baik kepada istri, tidak mungkin bertentangan dengan berbuat baik kepada orang tua. Kalau ada pertentangan berarti kitanya yang belum pintar mengkompromikan tadi. Maka kita harus introspeksi ke dalam dan terus mencari tahu, mencari ilmu, mencari solusinya bareng-bareng dengan istri. Ya, karena istri kan masih muda. Masih mungkin untuk dinasihati. Kalau orang tua sudah seperti itu sulit, rata-rata orang tua itu sulit untuk dinasihati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun nanti benar-benar tidak bisa dikompromikan sama sekali, berbagai macam usaha, ilmu, bujuk rayu sudah kita tempuh, tapi tetap kita harus memilih salah satu. Pilihan paling berat dan paling tepat adalah memilih ibu. Karena nggak pernah ada yang namanya mantan ibu, nggak ada. Mantan istri ada nggak? Ada mantan istri? Ada. Tapi mantan ibu selamanya tidak akan pernah ada sampai habisnya dunia. Bahkan sampai di surga, sampai di neraka, sampai kiamat pun ibu kita tetap menjadi ibu. Dikatakan oleh Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Akan lari dari ayah dan ibu. Begitu. Dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti ditanya oleh seorang lelaki, wahai Syekh, ibu saya tinggal di rumah saya. Kemudian terjadi keributan ibu saya dengan istri saya. Kata Syekh, a'id su'alaka, tolong diulangi pertanyaanmu. Lelaki tadi ngomong lagi, saya punya ibu saya tinggal di rumah saya. A'id su'alaka, ulangi lagi pertanyaanmu. Penanya kan marah ya. Wahai Syekh, tolong jangan dipotong pertanyaan saya, biarkan saya menyelesaikan pertanyaan. Kata Syekh, pertanyaanmu sudah salah dari awal. Anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh hartamu itu milik orang tuamu. Jadi kamu jangan mengatakan ibu saya menumpang di rumah saya. Enggak. Kamu yang menumpang di rumah ibumu. Meskipun duit itu pakai duit kamu belinya rumah itu.
Tidak ada istilah orang tua numpang di rumah anak. Karena anak dengan seluruh hartanya itu milik orang tua. Kata penanya, ya sudah selesai kalau begitu urusannya wahai Syekh. Jazakallah khairan gitu. Ulang dia. Nggak tahu apa yang dia lakukan. Apa mencari istrinya apa bagaimana? Ala kulli hal, kalau memang terjadi bentrokan ya kita tetap harus lebih memilih ibu. Karena yang paling besar jasanya bagi kita adalah ibu. Sementara istri baru datang belakangan setelah kita menjadi orang yang dewasa. Yang ketiga saya perlu tekankan bahwa tidak mungkin ada pertentangan. Kalau kita belum bisa mengkompromikan itu murni karena ketidaktahuan kita. Jangankan ibu yang masih berakal ya. Ada kisah juga diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ada seorang anak itu memelihara ibunya yang gila. Dari sejak kecil. Jadi dia menaruh tali di tangannya, menaruh tali di tangan ibunya. Supaya ibunya nggak hilang. Kadang dia menyuapi ibunya gitu, piring ditampar, tumpah, anaknya ditampar gitu. Sambil ibunya ketawa-ketawa, namanya orang gila. Tapi anaknya ini tetap dengan sabar menyuapi, membersihkan, memandikan. Itu gila loh. Apalagi hanya, disorder, anxiety disorder. Anxiety disorder. Itu masih jauh di bawah musibah yang dialami oleh anak tadi itu. Ya. Maka bakti kita kepada ibu kita itu tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Sehingga yang perlu antum pelajari adalah tetap menanamkan istri, mengajak istri untuk ngaji, memberikan pemahaman bahwasanya orang tua itu adalah segala-galanya. Adapun berkaitan dengan kesimpulan mau tinggal serumah atau ngontrak sendiri, kalau memang ibu memiliki perasaan seperti itu, kita bisa tetap tinggal serumah atau dikasih sekat. Kalau kita ngomong tidak bisa diterima oleh ibu, mintalah tolong kepada orang lain yang dihormati oleh ibu untuk meyakinkan beliau. Dan jangan lupa menempuh jalur langit, Mas. Langitkan doa di waktu-waktu yang mustajabah agar ibu antum diberikan ketenangan. Itu. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya, saya yakin tidak bisa terjawab 100% tapi paling enggak 20% itu membantu antum untuk memecahkan masalah itu. Yang terpenting adalah minta tolong kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dan nanti Mas, kalau Mas Febrian sanggup bertahan berbakti kepada ibu dengan segala macam kekurangannya dan antum menahan rasa sakit, menahan penderitaan tapi terus berbakti, berbahagialah. Kalau antum akan dianugerahi anak-anak yang juga pandai berbakti kepada antum dan pandai berbakti kepada istri antum. Tapi saat antum gagal di tengah jalan, yakinlah kedurhakaan itu tidak akan menghasilkan kecuali kedurhakaan yang jauh lebih menyakitkan. Jadi ada harapan di masa depan. Ya Allah, saya menanggung penderitaan, sakit hati, dimarahi, dicaci maki ibu saya sabar. Jadikan anak-anak saya kelak sabar menghadapi saya saat saya tua. Jadikan anak-anak saya itu senantiasa mendoakan saya ketika nanti saya sudah mati. Tawasul kepada Allah. Gitu. Semoga kita diberikan kekuatan sampai orang tua kita meninggal atau kita yang mendahului orang tua meninggal dunia. Tidak ada masalah kita meninggal dalam keadaan sakit hati, tapi kita meninggal dalam keadaan tetap berbakti kepada orang tua. Niatkan sakit hati itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ngoten nggih Mas Syed. Siap, Masya Allah. Ustaz, tapi pripun kados kula kali renjang-renjang mungkin yang sebagian ibunya sudah tidak ada. Iya. Ayahnya masih ada? Ngoten. Iya, berbaktilah kepada ayah itu. Dan berbaktilah kepada orang-orang yang dulu dicintai oleh ibu kita sewaktu ibu kita hidup di dunia. Ibu kita punya sahabat karib, punya saudara, punya kenalan yang sangat dia cintai. Cintailah orang-orang dicintai ibu kita, kasih hadiah, berbakti kepada mereka. Itu kata para ulama sama dengan bakti kita kepada ibu kita. Dan para ulama mengatakan siksa kubur itu tidak bisa berhenti kecuali dengan doa. Maka doakan ibu kita setiap saat itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dan jauh lebih ditunggu oleh ibu kita di alam kuburnya sana dibandingkan apapun itu. Makanya
Doa pripun? Doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ghsilha minadh dhunubil khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad dan seterusnya itu. Banyak doa-doa bisa kita baca yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau sudah mati itu dia enggak mengharapkan apa-apa kecuali doa anak. Itu yang ditunggu siang, pagi, sore, malam. Nah, kalau kita nanti ingin didoakan oleh anak kita ya kita harus rajin mendoakan orang tua. Karena al jaza'u min jinsil amal. Nah, sesekali kalau ada rezeki bersedekah atas nama ibu, ya wakaf atas nama ibu, itu boleh. Dan ada dalilnya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad tulisan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Setiap kali pembahasan tentang ibu mesti vibesnya nuansanya mesti selalu sedih ya. Karena masing-masing kita kan punya ibu, iya kan? Dan kita jadi ingat masa kecil kita. Mungkin temanya diganti yang lain Mas Randy. Biar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Khawatirnya malam ini nanti banyak derita dan kesedihan. Lah MC ini tumut larut ya tadi. Ya Monggo silakan pertanyaan yang lain. Ada? Ada yang mau bertanya silahkan. Biar enggak MC-nya tok yang tanya. Ini sesekali kita harus berikan kesempatan. Monggo yang di belakang boleh silakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu ya, tapi kalau ibu-ibu mic-nya di bawah wonten mboten deh. Ada yang mau bertanya kah kira-kira teman-teman? Monggo silakan Mas Chandra maju ke depan kayak Mas Febri ya Mas Chandra. Ngapunten. Agak effort sedikit tapi semoga menjadi nilai tersendiri buatnya dengan pertanyaan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Ini Ustadz, jadi perkenalan dulu. Ya, anak Indra Abu Maryam dari Bulu Lawang mengaji. Indra Abu Maryam. Chandra. Ngam, nggih. Bulu Lawang itu mana? Malang ya? Nggih. Malang, masih Malang. Oh ya, ahlan wa sahlan. Silahkan Mas. Jadi gini Ustadz, kan keluarga anak itu kan dulunya Islam tapi yang menganut kejawen Ustadz. Iya. Jadi dari keluarga itu masih sering percaya dengan hal-hal yang kayak kiai yang dianggap dukun gitu loh. Yang klenik, urafat. Gitu, betul. Nah, setelah saya mulai belajar ngaji seperti ini. Nah, itu sering sama Om gitu ya, sama Pak D segala macam itu sering didebat gitu, Ustaz. Iya. Jadi masalah ibadah itu sering dipermasalahkan terus. Iya. Misal kayak abah meninggal itu kan anak nggak ada tahlilan, Ustaz. Iya. Anak udah yakinkan ke ibu bahwa tahlilan itu bukan syariat dalam Islam dan seterusnya. Tapi alhamdulillah waktu itu ibu menerima dan kita tidak ada tahlilan. Cuman dari adik-adiknya ibu, terus saudara dari abah ini yang tetap kayak memaksa gitu kan. Jadi mereka memaksa siapa? Memaksa antum? Betul, atau memaksa keluarga, ibu? memaksa keluarga kita. Oh iya. Nah, jadi kita tuh sering dapat tekanan gitu dari mereka itu. Nah, itu pertanyaannya gini Ustaz, bagaimana cara kita itu mensikapi itu Ustaz? Apakah kita lebih baik tidak berkunjung ke saudara-saudara kita itu, maksudnya memutus agar tidak terjadi perdebatan terus-terusan kayak gitu? Iya. Atau kita tetap berusaha bersilaturahmi, tetapi menahan diri untuk agar tidak terbawa yang diajak debat yang seperti itu Ustaz. Betul. Karena setiap misalnya kayak Ramadan Idul Fitri gitu, setiap berkunjung itu ini Ustaz sering diajak pembahasan yang kayak gitu Ustaz. Jadi setiap tahun itu kayak mau silaturahmi itu bosen gitu khawatir nanti ketemu pasti diajak debat kayak gini lagi terus kayak gitu. Nah, itu mungkin itu aja Ustaz. Tak saran dari Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga masalah klasik juga banyak ditemui di lapangan Mas Randy. Nah, keberadaan keluarga yang masih menganut aliran kejawen ya. Dan aliran kejawen ini banyak sekali sekte dan madhabnya teman-teman.
Termasuk di Malang ini sangat banyak pengikutnya. Yang pertama yang harus antum tanamkan adalah kekuatan iman kita. Jangan jangan ada perasaan nggak enak sama orang yang memaksa kita, mengajak kita untuk melakukan kemungkaran. Tadi sudah saya bacakan ayatnya kan. Jangankan orang lain, orang tua kita sendiri memaksa. Kita tetap harus kuat kokoh berpegang teguh terhadap prinsip agama. Amr bin As itu dipaksa ibunya keluar dari Islam sampai ibunya nggak mau makan 3 hari, bayangkan. Biar saya mati, biar orang-orang menyalahkan kamu kalau kamu menjadi anak yang durhaka. Apa kata Amr bin As? Ya ummah, wahai ibunda, laukanat minki alfu nafsin, kalau engkau memiliki 1000 nyawa, wa kharajat minki nafsan ba'da nafsin, dan nyawa itu keluar satu demi satu, ma taraktu dini hadza li syai'in. Saya tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini karena faktor apapun. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, jangan pernah melakukan syirikan, wa in quti'ta aw hurrikt. Meskipun kamu dipotong-potong, meskipun kamu dibakar-bakar gitu. Ini yang harus kita tanamkan, harus kuat pokoknya berpegang teguh. Tunjukkan bahwa kekuatan akidah kita lebih kuat dari mereka yang memaksa kita. Semakin dipaksa semakin kokoh kita berpegang teguh. Jangan semakin dipaksa semakin ingah-ingih, tolah-toleh gitu. Jangan begitu. Tampakkan kewibawaan, dengerin aja omongannya. Dengerin aja, tapi jangan dituruti. Yang kedua, saran saya yang seperti disampaikan tadi, opsi kedua. Tetap menjalin silaturahim tapi tidak usah lama-lama. Kalau hari raya Idul Fitri didatangi cuma dia membahas masalah itu, datang aja ngasih parcel lalu pulang. Nggak usah rembukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini ada hadiah lebaran. Semoga sehat bahagia selalu. Oh nggih matur nggih kula nyuwun pamit langsung pulang. Supaya tidak ada rembukan-rembukan. Kenapa? Karena hati kita lemah, Pak. Ya, hati kita lemah. Hari ini kita menolak, hari besok tolak, hari besok menolak. Karena nggak kuat. Lama kalau mungkin kita kuat, istri kita nggak kuat, anak kita nggak, orang tua kita nggak kuat. Orang yang bijaksana itu yang menjaga telinganya, matanya, hati dan pikirannya dari syubhat. Ya. Jadi tetap kita menjalin silaturahim, sekedar say hello, ngasih hadiah semua. Ya. Kemudian didoakan hidayah bagi mereka. Dan banyak Mas kasus, jangankan antum yang punya keluarga, ya hatta yang menjadi dukun bertobat itu banyak. Awalnya jadi dukun, benar-benar dukun, ya memproduksi jimat, bahkan melayani pesugihan. Sekarang ngaji sunnah, apalagi cuma sekedar pengikut aliran kejawen yang biasa, yang jadi pongkolnya saja dia bisa bertaubat. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi kesimpulannya adalah tetap kuat berpegang teguh pada agama dan batasi pergaulan kita. Tapi jangan diputus. Karena mereka masih memiliki hak kekerabatan. Datang sekedarnya, bawakan hadiah sekedarnya, dia sakit kita jenguk, dia butuh pertolongan kita tolong. Tunjukkan bahwa kita itu orang yang pandai menanam jasa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Insyaallah. Itu Mas? Nah. Udah malam kan? Iya, siap. Karena mulainya juga malam. Malam. Nah. Masya Allah Ustaz. Jadi itu ya teman-teman ya, insya Allah menjadi sebuah, gak sebuah sih, banyak Ustaz. Banyak buah ya Ustaz. Banyak buah. Berbuah-buah nasihat insya Allah yang bisa kita terima. Semoga menjadi manfaat. Karena saya barusan ngeh ya Ustaz ya. Tak jadi kalau kemudian ini adalah forum pegiat dakwah, kita saat ini berdakwah untuk orang-orang yang jauh di luaran sana. Tapi keluarga kok lupa gitu. Atau mungkin kadang kita jadi kayak wegah berdakwah karena malas ribet, malas apa, karena ngerasa lebih mudah ngomong di luar. Iya betul. Pripun? Ya itu bagian dari was-was syaitan. Nabi sendiri diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan keluargamu yang terdekat. Jadi manusia yang pertama kali didakwai oleh Nabi itu keluarga beliau. Nah, kalau kita mendakwai orang lain melupakan keluarga itu pemahaman terbalik itu. Terbalik. Iya. Karena takut, khawatir tidak diterima, takut kita disepelekan, takut. Itu semuanya merupakan was-wasnya syaitan. Ya. Kita harus sering membaca ta'awud itu agar dilindungi Allah dari was-was yang tidak benar itu. Tapi jangan hanya juga fokus mendakwai keluarga, enggak mau berdakwah ke orang lain. Ini keliru juga itu.
Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Dua-duanya harus dilakukan secara seimbang dan sesuai porsinya. Proporsional. Iya, proporsional ya. Insyaallah. Nah, berarti semuanya ini adalah kita sebenarnya harusnya jadi bagian dakwah ya. Iya, masing-masing kita harus menjadi dai ilallah. Dan hukum asalnya orang itu akan melariskan ideologi yang dia anut. Jangan pengen selamat sendiri. Berarti kita nggak sayang sama orang kalau pengen selamat sendiri. Kita harus menyelamatkan diri sendiri, kemudian menyelamatkan anak istri, keluarga, dan orang lain. Dan mendoakan mereka. InsyaAllah. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. InsyaAllah itu dulu teman-teman. Menjadi forum yang semoga ini menjadi bermanfaat. Okay. Terus terang ini menjadi momen yang berbahagia tentunya. Bisa menjadi momen kumpul sambil makan bareng, sambil nyantai begitu. Di rooftop Mushola Al-Ghafar. Insya Allah Ustadz ini akan menjadi sebuah rutinitas yang ingin kita laksanakan secara rutin Ustadz. Jadi mengundang makan-makan gitu Ustadz. Kemudian saling berkenalan biar tahu gitu Ustadz. Oh ini sama siapa, kenal satu sama lain dan sebagainya. Dan juga untuk meluluhkan hati-hati yang keluh dan beku. Mencairkan kembali hubungan yang mungkin selama ini tidak baik di antara sesama pelaku dakwah itu. Karena setan itu sudah putus asa Mas. Tidak mungkin setan menyuruh antum untuk pasang sesajen. Setan menyuruh para pelaku dakwah untuk melakukan kesyirikan, kebid'ahan. Setan sudah putus asa. Tapi setan melalui jalur lain, yaitu menimbulkan apa? Perpecahan di antara para sesama pelaku dakwah itu. Maka duduk bersama, sharing, acara-acara tidak resmi itu perlu untuk diagendakan. Agar yang sebelumnya tidak pernah ketemu jadi ketemu, yang sebelumnya kaku menjadi cair. Itu bagian dari keberkahan silaturahim. Itu kebiasaan para ulama kita juga itu. Perlu kita uri-uri dan dilestarikan. Supaya kondisi dakwah di Malang secara umum dan Indonesia secara khusus ini tetap terjaga, tetap kondusif, tidak malah saling serang satu sama lain, saling benci satu sama lain, tidak tegur sapa antara sesama pelaku dakwah. Dan ini bukan menakut-nakuti, bukan momok, memang wakil terjadi mesti beberapa titik. Semoga berhenti di sana saja ya. Nah, Allah Ta'ala. Masya Allah. Itu sangat-sangat di highlight teman-teman sebagai closing yang sangat-sangat mengena Ustaz. Insya Allah semoga senantiasa kita teringatkan dengan itu teman-teman sekalian. Jadi momen malam ini semoga tidak bosan-bosan gitu. Insya Allah walaupun sebentar santai karena Ustadz juga perlu istirahat. Besok masih ada kajian di Saujajar. Temanya rezeki orang bakal telat. Kemudian ada acara Volcano Ngaji. Ada yang ikut Volcano Ngaji besok? Teman-teman angkat tangan dong. Ada ya beberapa yang ikut Volcano Ngaji. Kita ketemu lagi di sana. Ada juga tablik akbar yang bisa terbuka untuk semua orang bisa ikut. Sabtu ba'da maghrib. Temanya Sluman Selamat. Ustadz wonten satu mungkin dijelaskan sluman selamat itu nopo sakjane? Itu cuma ini aja sighah mubalaghah ya, ungkapan hiperbola untuk menyangatkan agar kita senantiasa mencari keselamatan dalam berbagai kesempatan waktu dan peluang. Iya. Pokoknya semangat sekali untuk mencari keselamatan. Kayaknya secara global seperti itu maknanya. Sluman selamat. Berusaha untuk mencari keselamatan. Semuanya mencari senantiasa berusaha mencari keselamatan. Sedaya nggih mencari selamat nggih Ustaz ya untuk bisa. Iya, tapi Pak Selamat nggak ikut ke sini. Oh iya, Pak Selamat ketinggalan di sumber mancing. Masya Allah. Ustaz, ya Allah, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas rawuhnya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin teman-teman dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.